Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak Tuhan ceria, sehat, kuat. Halo Kali. Hai Kak Ferry, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, adik-adik semua, kami harap juga kabar adik di rumah semuanya sehat-sehat semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah. Dan saatnya sebelum kita mulai ibadah kita ambil saat teduh kita tundukkan kepala kita saat teduh. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan bersama. Adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi bersama dengan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Semua dengan sikap berdoa, dengan sikap memulai kita bersama-sama menyanyi pujian Bapa ku datang padamu. Ikuti abang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama di tempat ini. Kami mau beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik semua yang ada di rumah dan Kak Ferry, saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan suatu pujian yang mengatakan kedua tanganku mempunyai jari. Mana jarinya? Mana jarinya Kak? Ini. Jarinya. Oke. Dengan semangat kita menyanyikan lagu ini.
semangat lagi. Yang berkata, aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus. Aku bahagia. Siapa yang berbahagia? Angkat tangannya. Saya. Baik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Jangan duduk dulu ya, semuanya tetap berdiri. Semua, mari kita lipat tangan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita, pikiran kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita yang cantik. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita tenangkan jiwa kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian firman-Mu kita bagikan. Terang bagi jalan. Sekali lagi firman kita baca. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah mengambil sikap duduk yang manis. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita melipat tangannya, kita menundukkan kepala, dan kita menutup mata. Adik-adik di rumah boleh mengikuti doa yang kakak ucapkan dari sini. Kita mulai berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa bertemu dalam ibadah online. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami telah memuji nama Tuhan melalui pujian kami, dan saat ini Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan hadir memberkati kami semua, memberkati pikiran, memberikan kami kesungguh-sungguhan untuk mendengarkan, sehingga apa yang akan disampaikan, apa yang akan kami dengarkan, kami bisa memahaminya, dan semua itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai secara luar biasa, Engkau mampukan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya Bapa, amin. Jadi semua, kakak menyapa kembali, Shalom. Salam sehat, salam sukacita dari sini untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah online. Meskipun kami kakak-kakak, ibu guru berada di tempat ini, dan adik-adik semua mungkin sedang bersama papa, mama, atau abang dan kakak beribadah dari rumah, tapi kakak percaya itu semua tidak akan mengurangi rasa sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik kepada kita. Meskipun dalam situasi pandemi ini, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bertanya, masih semangat enggak? Tentunya pasti masih semangat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngetes semangatnya dulu. Kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat. Oke, semuanya berdiri. Iya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Kakak hitung dari sini. Pada hitungan ketiga, kita akan memulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi katakan semangat. Semangat. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya, tentunya semua semangat ya. Sekarang tidak ada istilah capek dengar firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan mengawali membuka Alkitab kita masing-masing yang ada di rumah. Adik-adik silakan ambil Alkitabnya. Kita membuka kitab Perjanjian Lama. Bahan cerita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema yang telah dipersiapkan, yaitu keinginan Nehemia. Kita membaca bersama-sama. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa
kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkannya kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang kisah Yusuf yang memiliki hati yang penuh kasih, yang tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya, meskipun dia sudah dibuang, dijahatin oleh kakak-kakaknya, tapi hatinya tetap mengampuni dan masih mau berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Hari ini kita akan belajar mengenai seseorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini adalah keturunan Israel. Pada zaman dahulu mereka menjadi tawanan di bangsa Persia. Tapi seiring dengan waktu, Raja Persia kembali membebaskan sebagian bangsa Israel untuk kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, dan memulai kembali kehidupan mereka di sana. Tetapi tidak dengan Nehemia. Nehemia tidak kembali bersama dengan bangsanya. Dia menetap di kerajaan Persia. Dia bekerja di kerajaan Persia sebagai juru minum raja di kerajaan tersebut. Wah, juru minum raja, tentu anak-anak berpikir itu adalah pekerjaan yang gampang. Tapi ternyata anak-anak, pekerjaan juru minuman raja pada masa itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Bukan pekerjaan yang gampang seperti dalam pikiran kita atau dalam pikiran anak-anak. Mungkin anak-anak di rumah berpikir, apa susahnya menjadi juru minum? Buat kopi, buat susu atau buat teh, lalu disuguhkan kepada raja. Ternyata tidak seperti itu pekerjaan sebagai juru minum raja. Pekerjaan juru minum raja adalah pekerjaan yang sangat penting, yang sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kerajaan. Terlebih berpengaruh pada keselamatan sang raja itu sendiri. Karena pada masa itu raja-raja sering diracuni melalui makanan dan minuman oleh musuh-musuh atau orang-orang yang membenci raja-raja tersebut. Karena itulah seorang juru minuman raja menjadi orang yang pertama kali bertanggung jawab untuk setiap minuman yang akan diminum oleh raja. Pada masa itu minuman raja adalah anggur. Tidak seperti sekarang ada susu, ada jus, ada kopi, tidak ya. Kalau zaman dahulu minuman-minuman untuk para tamu dan raja adalah anggur. Nah, sebelum raja meminum anggur tersebut, Nehemia sebagai juru minum raja wajib mencicipi minuman yang akan disuguhkan kepada raja. Kenapa dicicipi? Ya karena itu tadi, memeriksa apakah minuman itu tidak beracun. Apakah minuman itu sehat, bersih, steril, atau higienis? Tentunya kalau ada racun dalam minuman raja, Nehemia nggak
menjadi korbannya dan raja akan terselamatkan. Karena itulah anak-anak, pekerjaan sebagai juru minuman raja menjadi pekerjaan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat berpengaruh dalam kerajaan. Karena itu Nehemia menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Raja Artasasta, raja pada masa itu. Dia sangat disayangi oleh raja. Dan raja juga menghargai setiap tanggung jawab Nehemia. Nehemia diberi kemewahan, diberi upah yang sangat-sangat besar. Dia mempunyai pengaruh dan kedudukan yang sangat berpengaruh di kerajaan Persia. Suatu hari anak-anak, Nehemia kedatangan tamu. Tamu itu berasal dari bangsanya. Mereka datang mengunjungi Nehemia. Ternyata mereka mengunjungi Nehemia bukan sekedar bertamu, bukan sekedar mengunjungi Nehemia, tetapi mereka membawa kabar buruk. Waduh, kabar buruk apakah itu? Ternyata anak-anak, saudara-saudara Nehemia yang berasal dari kota Yehuda, mereka mengabarkan kepada Nehemia bahwa keadaan kota Yerusalem saat ini sedang dalam bahaya. Pintu gerbang dan tembok-tembok perlindungan yang membentengi bangsa Israel yang ada di kota Yerusalem telah hancur diserbu oleh musuh. Semua sudah rata dengan tanah, membuat keadaan seluruh bangsa Israel di kota Yerusalem terancam dalam bahaya. Bisa-bisa pada saat musuh datang menyerang, mereka langsung dibunuh karena tidak ada lagi benteng-benteng atau pintu gerbang yang menghalangi musuh-musuh itu untuk masuk. Mendengar kabar saudara-saudaranya dan bangsanya yang saat ini dalam keadaan bahaya, Nehemia bersedih. Nehemia ikut berkabung. Dia cemas memikirkan keadaan bangsanya karena saudara-saudaranya masih banyak di sana. Dan dia bingung harus berbuat apa anak-anak. Sementara dia berada jauh dari bangsanya. Dia berada di kerajaan Persia. Dalam hatinya dia ingin sekali berbuat sesuatu. Tapi dia bingung. Dia bingung apa yang harus dilakukan oleh Nehemia. Dan dalam kebingungan, dalam kecemasan dan kesedihannya, Nehemia melakukan satu hal. Dia lalu berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berdoa, Tuhan, tolong bangsaku saat ini yang sedang dalam keadaan bahaya. Dia berdoa sungguh-sungguh anak-anak. Dia meminta ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan bangsanya. Agar Tuhan mau menolong mereka. Agar Tuhan mau memberikan petunjuk kepada Nehemia apa yang harus dilakukan oleh Nehemia untuk membantu bangsanya yang ada di kota Yerusalem. Sejak mendengarkan berita sedih tersebut, Nehemia kelihatan murung. Berhari-hari dia tidak makan, berhari-hari dia tidak minum. Dia puasa anak-anak. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi saudara-saudaranya dan seluruh bangsanya di sana. Dia tidak egois. Meskipun saat ini dia di kerajaan Persia dalam keadaan enak, hidup mewah, mapan, tapi dia masih memikirkan seluruh bangsanya yang saat ini dalam keadaan bersedih dan dalam keadaan bahaya. Sampai-sampai saat bekerja pun Nehemia kelihatan murung. Anak-anak pasti sedih kalau ada keinginan yang tidak yang dikabulkan oleh papa dan mama. Pasti mukanya cemberut, pasti mukanya sedih, bahkan mungkin meraung-raung menangis. Demikian juga dengan Nehemia. Tapi bedanya Nehemia sedih bukan karena memikirkan keinginannya sendiri atau kebutuhannya, tapi memikirkan bagaimana keselamatan bangsanya yang jauh di sana. Lalu melihat perbedaan yang ditunjukkan oleh Nehemia, ternyata sang raja Artasasta memperhatikan Nehemia. Dia melihat sesuatu yang berbeda dari Nehemia. Kalau biasanya saat bekerja menyuguhkan minuman raja, Nehemia selalu ceria, selalu tersenyum,
selalu semangat, tapi kali ini sang raja melihat sesuatu yang berbeda dari Nehemia. Karena itu raja berpikir, apakah Nehemia ini sakit? Atau Nehemia ini sedang memikirkan sesuatu yang membuat dia menjadi murung? Karena penasaran, sang raja pun lalu bertanya kepada Nehemia dan menegur Nehemia. Nehemia, apa yang sedang engkau pikirkan? Kenapa engkau kelihatan sangat bersedih? Engkau tidak ceria dan tidak semangat seperti biasanya, kata sang raja pada Nehemia. Lalu dengan penuh kesedihan, dia menjawab perkataan sang raja. Baginda raja yang mulia, bagaimana aku tidak bersedih? Saat ini aku sedang memikirkan keadaan bangsaku. Mereka sedang dalam keadaan bahaya. Pintu gerbang, tembok-tembok pertahanan di kota Yerusalem sudah dihancurkan musuh, Baginda raja. Dan itu membuat aku khawatir, memikirkan bagaimana keadaan bangsaku jika suatu waktu musuh masuk menyerang mereka. Tentu mereka semua tidak selamat lagi. Itulah yang membuat aku dalam beberapa waktu ini bersedih, Baginda raja, kata si Nehemia kepada raja. Lalu raja berkata kepada Nehemia, lalu apa yang ingin engkau lakukan, Nehemia? Nehemia tertunduk dalam hati. Nehemia ingin sekali mengatakan kepada raja bahwa dia ingin menolong bangsanya. Tapi dalam hati kecilnya, dia juga takut anak-anak. Dia takut kalau raja nantinya tidak akan mengizinkan dia untuk menolong bangsanya. Bahkan mungkin raja akan marah. Lagi-lagi dalam kebingungan, dalam kecemasan, Nehemia melakukan hal yang selalu dilakukannya. Melakukan apa? Iya, benar sekali. Nehemia berdoa, anak-anak. Dia berdoa dalam hati, menundukkan kepala. Dia memohon kepada Tuhan, tolong berikan aku petunjuk, berikan aku hikmat, agar aku bisa menjawab dengan tepat semua pertanyaan raja ini. Setelah berdoa dalam hati, Nehemia kembali memiliki keberanian. Dengan berhati-hati dia menjawab pertanyaan raja. Baginda raja, jika engkau mengizinkan, izinkanlah aku kembali ke kota Yehuda. Aku ingin membantu bangsaku untuk membangun kembali pintu gerbang yang sudah hancur dan semua tembok-tembok yang telah rata dengan tanah. Itu yang hamba inginkan, Baginda raja, kata si Nehemia. Sang raja pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Nehemia. Raja berpikir dalam hatinya, jika aku mengizinkan Nehemia pergi, bagaimana dengan pekerjaannya di sini? Lalu setelah berpikir, sang raja pun berkata kepada Nehemia, baiklah Nehemia, aku mengizinkan engkau kembali ke bangsamu. Silahkan engkau menolong bangsamu membangun seluruh pintu gerbang dan tembok-tembok yang telah hancur. Tapi setelah pekerjaanmu selesai, engkau harus kembali ke kerajaan ini sesegera mungkin. Mendengar itu, Nehemia langsung bersukacita. Dia senang, anak-anak. Ternyata raja mengabulkan apa yang menjadi keinginan Nehemia. Bahkan di luar dugaan, sang raja memerintahkan seluruh prajurit, panglima untuk menemani Nehemia melakukan perjalanannya menuju kota Yehuda untuk menolong bangsanya. Dan pertolongan lainnya, raja memberikan kepada Nehemia kayu-kayu yang dibutuhkan, balok-balok besar yang dibutuhkan untuk membangun pintu-pintu gerbang tersebut. Dia berkata kepada Nehemia, silakan engkau membawa kayu-kayu yang engkau butuhkan dalam pekerjaanmu. Dan raja juga mempersiapkan semua surat-surat yang dibutuhkan oleh Nehemia dalam perjalanannya melewati kota-kota yang menuju bangsanya, sehingga pada saat dia melakukan perjalanan tidak ada yang akan menjadi kendala, tidak akan yang mengganggu perjalanan Nehemia, sehingga perjalanannya dapat dilalui dengan aman dan selamat. Itulah yang menjadi
sukacita dalam hati Nehemia. Dalam hati Nehemia sangat bersyukur. Dia berterima kasih kepada sang raja yang ternyata mengerti apa yang menjadi keinginan Nehemia. Dan Nehemia lebih bersyukur kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan Nehemia. Tuhan menunjukkan cara dengan memakai sang raja Artasasta untuk membantu Nehemia. Luar biasa bukan? Ternyata keyakinan Nehemia, kesetiaan Nehemia kepada Tuhan berbuah manis. Tidak sia-sia Nehemia selama ini rajin berdoa, terus berpuasa, terus sungguh-sungguh dalam doa. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan Nehemia. Tuhan mengizinkan Nehemia menjadi berkat untuk bangsanya, sehingga pada akhirnya nanti Nehemia berhasil menolong bangsa Israel untuk membangun kembali pintu gerbang dan tembok-tembok yang sudah hancur tersebut. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, Nehemia adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Nehemia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Dan Nehemia adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau berbuat sendiri, dia tidak mau melangkah sendiri, mengambil keputusan sendiri tanpa lebih dulu berdoa kepada Bapa di surga. Karena dia percaya bahwa hanya Tuhan, hanya Allah yang di surga yang dapat menolong dia dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan kehidupannya. Dan terbukti Tuhan menolong Nehemia. Kenapa Tuhan mau menolong Nehemia? Tentunya karena Nehemia adalah orang yang sangat baik. Orang yang memiliki hati yang tidak egois. Dia memiliki kasih kepada seluruh bangsanya. Meskipun dia jauh dari bangsanya, meskipun saat ini dia hidup enak, tapi dia tidak mau egois. Dia memiliki kasih yang tulus untuk menolong. Bahkan dia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Nehemia pada hari ini? Anak-anak semua, bahkan kita semua yang sudah mendengar cerita pada hari ini, kita bisa belajar seperti Nehemia, anak-anak. Mulai hari ini kita belajar untuk selalu rajin berdoa. Jika selama ini kita malas berdoa, kita lebih suka bermain game, nonton TV, atau suka bermain-main, tapi mulai hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk seperti Nehemia yang selalu rajin berdoa kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita juga bisa mengandalkan Tuhan jika sedang sakit, sedang susah. Bahkan di situasi pandemi ini, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon Tuhan, lalukanlah situasi pandemi ini. Sembuhkan semua orang-orang yang sakit. Tolong Papa dan Mama, berkati semua tim kesehatan supaya mereka bisa kuat menangani pandemi COVID-19 ini. Itu bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi berkat, sehingga melalui sikap kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Anak-anak juga boleh belajar mulai hari ini menjadi anak yang baik. Jika selama ini anak-anak suka mengganggu teman, suka melawan, suka berantem dengan kakak, abang, atau suka menjahatin adiknya, mulai hari ini kita belajar seperti Nehemia. Nehemia adalah orang yang baik. Dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak pernah berbuat jahat. Karena itu Tuhan memberkati Nehemia, dan Tuhan mengizinkan Nehemia untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan terkhusus bagi bangsanya yang saat ini dalam keadaan bahaya. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan kehidupan yang diajarkan oleh Nehemia kepada kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita kembali. Kita membaca
Ayat hafalan yang terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 34. Sekali lagi kitab Amsal pasal 14 ayat 34 yang berbunyi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sekali lagi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat waktu yang telah kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup seperti Nehemia, hamba-Mu yang sangat mengasihi Engkau dalam kehidupannya. Ajar kami Bapa, sehingga kami bisa mengikuti jejak kehidupan Nehemia yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, yang mau mengasihi siapapun dan mau mengasihi saudara-saudara dan juga sesama kami. Terima kasih untuk waktu ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena dari awal hingga berakhir pemberitaan firman-Mu, Tuhan telah menolong kami semua. Terpuji nama Bapa di surga, kini dan selama-lamanya. Haleluya Bapa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh memberkati kita semua. Amin. Pada pagi hari ini. Yes. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan karena kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saat ini adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik. Kita bernyanyi bersama dengan pujian 5 roti dan 2 ikan. Orang, tetapi kan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ya, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Yuk semuanya. Di penghujung kebaktian kita akan menutup dan mengakhiri kebaktian ini dengan berdoa. Kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kembali mengambil sikap yang manis di hadapan Tuhan. Karena kita mau berdoa, mari kita melipat tangan, kita menutup mata, kita berdoa dengan kesungguhan kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua.
dalam ibadah online yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan dari awal hingga saat ini kami akan mengakhiri kebaktian kami ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bahkan kami boleh memberikan persembahan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Dan semua ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu Bapa, dimanapun kami berada. Tuhan yang menjaga kami, memberikan kesehatan, memberkati kami semua agar menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Berkati juga Papa dan Mama kami, seluruh keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Bahkan kami mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, ibu pendeta, Tuhan Yesus memberkati mereka. Engkau berikan mereka selalu kesehatan, Engkau berikan mereka selalu hati yang ingin melayani, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua anak-anak sekolah minggu boleh diberkati, sehingga kami bisa bertumbuh dan lebih mengenal Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari Bapa, mungkin di sepanjang ibadah kami pada hari ini, banyak kesalahan kami, ada sikap kami, ada perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ampuni semua pelanggaran kami, kiranya semua kesalahan-kesalahan kami, Tuhan berkenan mengampuninya, agar tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mengakhiri ibadah kami ini dengan rasa syukur kami, rasa sukacita kami kepada Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa